Jadi gimana caranya kalian tetap bisa bangkit aja, itu sih yang sebenarnya lebih ke count-nya gitu. Karena kalau misalnya kalian sekali gagal, ya 2 kali lah bangkit gitu. Kalau misalnya 3 kali, 4 kali bangkitnya gitu. Jadi jangan sampai ketakutan kalian, ragunya kalian tuh mengecilkan kalian gitu. Karena apalagi di UT gitu ya, di UT tuh udah dikasih benefit yang seluas itu gitu ya, untuk bisa berkarya, untuk bisa berkegiatan gitu. Kalau misalnya kalian nggak pakai kesempatan itu kan sayang juga ya. Apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa UT, aku rasa gitu ya, teman-teman aku pun semuanya tuh adalah tipikal orang yang ingin banget nih untuk berkarya gitu. Jadi tetap maksimalkan itu, jangan sampai ke distract sama omongan orang, karena ya balik lagi, usia muda tuh nggak akan balik 2 kali. Dan apa ya, intinya take your time, jangan sia-siain ya. Apalagi pendidikan tuh nggak sebentar juga ya, 4 tahun tuh lama. Jadi take wise, sebijak mungkin untuk bisa mengambil 4 tahun itu dengan sempurna gitu sih. Halo Sobat UT Bandung, balik lagi di acara spektakulernya UT, dimana lagi kalau bukan di acara Ngobras, ngobrol santai seputar UT Bandung. Oke, bersama dengan narasumber kita kali ini yang sangat luar biasa. Narasumber ya? Iya, narasumber aja dah. Kan ngasih informasi ya, betul? Kirain kan bestie gitu Oh, loh. oke, bestie nih. Oh iya, oke. Kita juga nggak terlalu beda jauh nih ya. Mahasiswa UT Bandung yang satu ini, kenalin dulu dong siapa namanya. Halo, aku Fadila Novianti. Udah gitu dong? Nggak ya? Aku mahasiswa Dari prodi apa? Manajemen semester 6. Aku masih aktif di Universitas Terbuka dan sekarang apa nih? Kesibukannya jadi apa nih Dila? Oke, untuk saat ini? Aku bekerja sebagai freelance model di sana untuk sementara ini, dan juga ada dikit-dikit kegiatan di UT Bandung tuh jadi duta marketing. Terus juga baru akhir-akhir ini mungkin ya diangkat sebagai anggota MWA perwakilan mahasiswa. Wih, keren. MWA nih bos, ini kalau misalnya di negara enggak gitu Republik Kesatuan Indonesia itu MPR ya gitu. Mungkin ya. Kayak MPR lah ya. Keren ini Dila. Ternyata memang udah punya banyak kesibukannya Dila. Masya selain Allah, menjadi ya. mahasiswa. Model ya Dila tuh. Model. Pantesan kalau misalnya teman-teman sekarang lihat wajahnya Dila merasa tidak asing, wajar banget. Karena emang wajahnya ini Lihat wajah di UT sopan. kan. Di UT. Di UT dan di Shopee ya. Emang banyak banget ini wajah Dila itu terpampang. Nah oke nih Dila, tadi udah spill beberapa kegiatan yang emang saat ini mungkin sedang Dila tekuni ya. Dari mulai bekerja sebagai freelance model, lalu juga sebagai mahasiswa tentu sangat aktif ya, jadi MWA, duta marketing dan lain sebagainya. Nah dengan sistem kuliah di UT yang secara online, boleh dong nih Dila Apa nih? di-spill gimana sih caranya ngatur waktu supaya kuliahnya tetap jalan, tetap dapat nilai bagus kan nilainya IPK? Insya Allah ya. Oke, tapi kerjaan nggak terkesampingkan gitu ya, boleh nih dibagi. Oke, sebenarnya aku juga bingung ya Kak, kalau misalnya soal gimana sih cara bagi waktunya, karena aku pribadi pun kayaknya aku ngerasa nggak sebaik itu deh dalam membagi waktu. Cuman mungkin lebih ke kita harus punya boundaries untuk diri sendiri, harus mau maksain lah ya. Kayak harus tahu nih batasannya di mana, kayak porsinya nih harus kerja dulu gitu, atau nggak porsinya harus kayak seputar kemahasiswaan dulu, atau misalnya porsinya harus belajar gitu. Apalagi sekarang nih kan mendekati mau ujian gitu. Betul. Ya. Meskipun aku pun masih aktif ya untuk bekerja, tapi tetap nih malamnya biasanya tuh gimana ya Gen Z gitu ya, nggak bisa tidur cepet banget, jadi akhirnya kayak oke, nyempetin belajar dikit-dikit itu ketika malam. Nah kalau makin mepet lagi gitu ya, biasanya SKS juga kadang bisa kayak gitu tuh, tapi memang nggak disarankan sih, karena kalau aku pribadi lebih pun, capek nggak sih? Iya kalau benar, SKS tuh ya? karena kan besoknya udah harus ujian ya, harus bangun pagi gitu, kayak aduh malah jadi capek gitu ya. Jadi untuk kalian mungkin yang sama nih mungkin ya, kayak kesibukannya tuh kebagi-bagi antara satu dan lain hal, lebih mending nih kalau misalnya kalian ada schedule sendiri
Oke, Kayak bikin misalnya jadwal gitu. ya random ya kalau Rundown boleh. betul. Misal kalau kayak aku nih, aku kan sebagai freelance ya, jadi memang agak lebih mudah mungkinnya untuk mengatur waktunya meskipun memang kerjaannya itu dadakan. Tapi lebih tahu nih schedule seminggu ke depan kira-kira akan ada kegiatan apa aja. Misal Seninnya bekerja, Selasanya off nih. Nah, off itu harus bisa dimanfaatkan untuk belajar gitu sih, Kak. Oke, mungkin sebetulnya memang sederhana ya Dila ya tips and triknya itu, tapi emang nggak semua mahasiswa itu bisa inget, bisa aware gitu ya, Iya, bisa betul. notice gitu hal tersebut. Tapi Dila pernah nggak sih ngerasain struggle meskipun istilahnya kuliahnya udah online, Wow. tapi kayak tetap kan ya gitu, Iya. namanya manusia itu punya keterbatasan. Pernah nggak sih ngerasa struggle dan gimana nih cara Dila nanganin hal itu? Oke, kalau Dila pribadi pernah banget. Tentu ya, Tentu pasti banget ya. Itu pernah waktu kayaknya semester terakhir kemarin. Itu tuh ada waktu di mana sekarang Dila semester berapa tadi? 6. 6, berarti semester 5. 5. Itu tuh full banget, kayak alhamdulillah mungkinnya kerjaannya lagi on fire gitu. Dan itu tuh seminggu Wah, full cuan nih. banget. Iya, alhamdulillah ya. Itu seminggu full banget, bahkan kayak Dila kerja tuh bisa over dari 8 jam mungkin ya sehari gitu. Dan itu tuh bikin overwhelm banget iya, capek banget iya, nggak bisa ngerjain hal lain selain kerja tuh iya banget, ngerasa tuh di situ tuh lagi down-downnya banget. Kelewat lah tuh diskusi ya, kayak aduh nggak ngerjain diskusi gimana nih gitu. Cuman memang agak-agak panik dikit, nggak dikit dan banyak. Soalnya kalau udah kelewat itu Iya, nggak bisa disubmit iya, ya. bener banget. Terus akhirnya nyari tahu lah sama banyak orang bahwa aduh gimana nih diskusi aku nggak kesubmit gitu, dan kayak banyak tugas-tugas yang akhirnya jadi tertunda gitu kan. Dan alhamdulillah kayaknya memang ada jalur di mana ujiannya ya mau gak mau harus gede gitu kan. Betul, dimaksimalkannya di Iya ujian. benar, dan di situ kayak wah nggak bisa nih gitu kalau misalnya ujiannya nggak gede, karena akhirnya on fire-nya di situ. Cuman memang mungkin ini akan apa ya, common banget untuk mahasiswa-mahasiswa UT. Nah kalau misalnya lagi emang kayak gitu, kalian pertama nih jangan panik dan cari teman belajar, intinya itu. Karena memang kalau misalnya di UTN itu kan harus mandiri ya. Cuman nah mandirinya sendiri itu tuh bukan artinya harus benar-benar sendiri. Sendirian, Tapi kita iya. harus mau cari tahunya tuh sendiri gitu loh. Mandiri Nah, untuk cari informasi juga ya, betul. gitu Dila. Betul sih. Jadi ya memang solusinya tuh ya terlebih sih kayak kalian harus bisa nih untuk cari entah itu kelompok belajar sendiri atau misalnya harus apa ya, dapat teman-teman yang suportif, karena jujur itu ngaruh banget di downtime kita. Gitu sih. Betul. Nah, Dila sendiri tadi kan udah nyampein ya struggle-nya gimana gitu. Waktu dulu pernah di semester 5 kelewat diskusi. Paniknya ada ya. Tapi alhamdulillah bisa mengatasi hal tersebut dengan menerima konsekuensi ya, menerima konsekuensi ketika terlewat diskusi, tapi tetap berusaha untuk memaksimalkan di nilai UAS gitu ya, sebagai penolong atau sebagai alternatif solusinya. Dan ya memang aku rasa langkah Dila ini udah betul. Cara Dila menyikapi juga itu udah cukup apa ya, keren lah. Karena kalau misalnya mahasiswa Meskipun itu agak gemeter ya. karena biasanya mahasiswa kalau misalnya udah kelewat panik, udahlah. Apalagi kalau misalnya emosinya nggak ke kontrol, kan jadi malas kesananya. Iya, Diskusi kelewat satu, kesananya udah jadi malas aja kayak gitu. Ada kan biasanya, tapi udah cukup keren. Dan ini juga patut untuk ditiru ya. Maksudnya patut untuk ditiru itu bukan diskusinya yang dilewat, tapi cara Kadila menyikapi atau menangani gitu masalah yang terjadi. Oke nih Kadila, sejauh ini dengan sistem kuliah yang di UT terapkan, sistem kuliah yang online gitu ya, Betul. merasa terbantu nggak sih Dila? Mau jawaban Maksudnya jujur tuh apa bohong nih? merasa terbantu dalam arti jujur dong. Iya, oke. Merasa terbantu dalam arti kan Dila sambil bekerja betul. ya. Pekerjaan, untuk dapat pekerjaan ini pun bukan sesuatu hal yang mudah ya. Betul. Gitu. Ada perjuangan juga nih yang udah Dila lakukan gitu sebelumnya. Merasa terbantu nggak sih Dila dengan kuliah di UT? Dalam hal ini kan Dila tidak harus meninggalkan pekerjaan gitu. Jujurnya kebantu banget sih ya, tanpa berpikiran pun udah pasti teman-teman juga kayak ada mungkinnya beberapa orang, karena banyak juga teman Dila kok yang memang berkuliah di universitas terbuka, karena ya itu salah satu benefitnya tuh mereka bisa mengerjakan hal yang mungkin mereka lagi lakukan tanpa mengesampingkan pendidikan. Dan jujur Dila ngerasa terbantu bangetnya tuh adalah Dila tuh tipikal orang yang anak muda banget ya, Gen Z banget. Gak bisa tuh kalau misalnya terpaku sama jadwal yang gitu-gitu aja. Terus kayak kalaupun misalnya Dila punya kesempatan untuk kuliah di universitas konvensional lain,
kayaknya Dila bakalan tetap balik ke UT deh Wih, gitu. mantap. Udah secinta itu kayaknya sama UT. Kayaknya ya, soalnya memang pertama Dila dapat benefit di mana Dila tuh fleksibel banget nih. Dila nggak perlu milih antara kayak karir dulu atau pendidikan dulu gitu, karena bisa juga nih Dila kerja pagi-paginya terus malamnya ngerjain tugas gitu kan, nggak yang terbatas banget. Dila juga masih bisa main, masih bisa hahaha sana sini gitu ya. Seneng banget karena ini kesempatan yang menurut Dila nggak semua orang bisa dapetin di kampus lain gitu. Dan termasuk juga ada hal dimana kayak bangga banget ya kalau misalnya Dila tuh kuliah bayarnya sendiri, terus juga Dila bisa menghasilkan pendapatan Dila sendiri gitu, karena emang apa ya, lebih ke wah enjoy banget sih gitu di saat bisa ngelakuin banyak hal gitu sih Kak. Pasti. Jadi Dila bisa dibilang setuju ya dengan statement kalau kuliah di UT itu bikin Dila studi nggak ketinggalan tapi karir tetap jalan ya. Setuju banget. Oke, nah teman-teman, ini kita udah ngobrol beberapa hal ya dengan Kak Dila. Ini kita nanti balik lagi di sesi berikutnya. Kita break dulu sebentar ya. Oke. Halo, balik lagi kita di sesi kedua ya di podcast hari ini. Oke nih Dila, setelah tadi kita bincang-bincang banyak, aku juga, bukan aku sih, mungkin mahasiswa UT Bandung pasti penasaran nih dengan Dila yang sekarang ini kuliah di Prodi Manajemen. Betul. Sedang bekerja sebagai freelance model. Betul. Tentu kan itu dua hal yang bisa dibilang pasti ada korelasinya, tapi mungkin tidak terlalu begitu sama ya. Ada nggak sih hal yang mungkin Dila bisa implementasikan dari apa yang udah Dila dapat selama kuliah di dunia kerja mungkin ya? Oke. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman dengar gitu ya kayak prodi manajemen tiba-tiba jadi model, sebenarnya nggak ada korelasi apa-apa ya. Cuman dari hal yang Dila pelajari gitu ya di manajemen itu sebenarnya ada lebih ke manajemen diri sendirinya sih Kak. Kayak gimana cara Dila untuk behave di luar, gimana cara Dila untuk berkomunikasi, itu tuh ada banget di dunia manajemen ya. Karena kan manajemen tuh overall tentang bisnis, ekonomi gitu-gitu kan. Sebetulnya dengan Dila masuk ke industri fashion pun ada beberapa hal yang iya ya ini tuh sebenarnya ada loh gitu di pelajaran Dila gitu, meskipun memang nggak bersinggungan secara langsung, tapi Dila jadi tahu gitu internal di dalamnya seperti apa. Meskipun sebenarnya kalau foto gitu ya modelnya cuman pose doang gitu kan, cuman memang di balik itu kayak ketika kerjasama dengan brand kita tuh jadi lebih tahu gitu internalnya itu mereka seperti apa, karakternya seperti apa, dan itu tuh memang sangat amat ada korelasinya dengan si manajemen tadi. Itu sih sebenarnya yang lebih in touch banget ya Dila ngerasanya. Cuman kalau misalnya overall lagi, doain aja ya Karina. Apa nih doanya? Apa dulu? Aduh, pengen banget punya bisnis ya. Amin ya. Semoga ya, karena ya jadi implementasi juga ya dari si manajemen ini. Terus Dila pengen punya bisnis fashion. Ya doain aja teman-teman semua. Besok nggak sih? Nggak. Amin ya. Tapi ini kayaknya kalau Dila punya usaha bisnis di fashion nih ya, Dila juga yang jadi model. Gimana ya? Ya? Boleh ya? Bisa jadi sih kayaknya. Mengurangi modal gitu ya. Buat spend money ya, buat ngedrop biar lebih hemat budget gitu. Oke nih, kalau Dila sendiri saat ini kesibukannya, kita balik lagi ke kesibukan. Selain mungkin tadi jadi model, terus juga MWA. Di UT Bandung juga sebagai duta. Betul. Aku penasaran sebetulnya, selain jadi model itu ada kerjaan lain nggak sih Dila? Karena ini kalau misalnya aku lihat di Instagramnya Dila, mungkin emang kegiatannya itu sepertinya model ya. Tapi kadang kala aku juga suka lihat Dila tuh yang kesana kesini jalan-jalan, traveling. Apa emang ada kerjaan di bidang itu atau gimana? Aduh gimana ya? Enggak sih, sebenarnya memang kalau kerjaan mainnya Dila tuh lebih di modelnya. Cuman Dila tuh tipikal yang punya banyak hobi dan nggak bisa pilih salah satu. Dila suka banget berkomunikasi, dan ternyata dari hobi komunikasinya tuh bisa tiba-tiba jadi MC, terus juga tiba-tiba waktu kemarin tuh Dila jadi coach modeling untuk public speaking. Alhamdulillah. Aku sempat lihat itu ya, yang kan? jadi pemateri juga berarti ya? Iya, itu lebih ke pemateri untuk public speaking modelingnya gitu. Dan alhamdulillah sih kayak ternyata dari hobi itu tuh banyak ya yang bisa Dila explore gitu. Ditambah juga kalau untuk yang liburan jalan-jalan itu sebenarnya itu memang pure karena Dila suka jalan-jalan. Cuman alhamdulillahnya karena mungkin pekerjaan Dila sebagai model jadi ada beberapa sponsor juga yang masuk gitu. Jadi ya kesana sini dulu lah ya, masih muda ya. Betul banget, mumpung masih muda ya nggak sih ya.
kita menghabiskan waktu tentunya harus dengan hal-hal yang positif selagi bisa gitu kan. Nah ini kan Dila udah nge-spill banget segudang kegiatan nih yang mungkin sering Dila lakuin ya, dengan kondisi yang sepadat itu nih aktivitas Dila. Kira-kira hal apa nih yang mau Dila highlight gitu ke teman-teman mahasiswa UT Bandung khususnya, atau cara gimana supaya mereka bisa tetap apa ya namanya, Balance mungkin ya. balance gitu, tetap stabil gitu. Oke. Sebenarnya kalau misalnya dari Dila sendiri yang bisa Dila bagi adalah jangan takut sih gitu. Karena Dila pribadi pun ya sama sih ya, manusia pada umumnya gitu ya. Pasti ada takut-takutnya juga, pasti ada kayak ragu-ragunya juga. Tapi gimana ya, usia muda tuh nggak akan datang 2 kali nggak sih Kak? Betul Gitu. banget. Nah, jadi kalau misalnya lagi punya kesempatan banyak untuk coba banyak hal, coba aja dulu gitu. Karena ya ada gagalnya pasti ada gitu. Karena aku pun sebelum bisa ada di titik ini gagalnya udah berapa kali di awal duluan gitu. Jadi gimana caranya kalian tetap bisa bangkit aja, itu sih yang sebenarnya lebih ke countnya gitu. Karena kalau misalnya kalian sekali gagal, ya 2 kali lah bangkit gitu. Kalau misalnya 3 kali, 4 kali bangkitnya gitu. Jadi jangan sampai ketakutan kalian, ragunya kalian tuh mengecilkan kalian gitu. Karena apalagi di UT gitu ya, di UT tuh udah dikasih benefit yang seluas itu gitu ya, untuk bisa berkarya, untuk bisa berkegiatan gitu. Kalau misalnya kalian nggak pakai kesempatan itu kan sayang juga ya, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa UT. Aku rasa gitu ya, teman-teman aku pun semuanya tuh adalah tipikal orang yang ingin banget nih untuk berkarya gitu. Jadi tetap maksimalkan itu, jangan sampai ke distract sama omongan orang, karena ya balik lagi, usia muda tuh nggak akan balik 2 kali. Benar banget ya. Jadi buat teman-teman nih, terutama mungkin buat calon mahasiswa ya, buat Betul. para siswa-siswi gitu yang lagi bingung nih cari tempat kuliah, tapi punya hasrat, punya keinginan untuk bisa eksplor diri lebih gitu, nggak mau ketinggalan buat meniti karir sejak dini juga gitu. Kayaknya UT udah jawaban paling tepat ya nggak sih Dila? Betul, karena kan sebenarnya sebagian besar gitu ya untuk biasanya sih lulusan SMA selalu kayak struggling banget nggak sih Kak? Kakak juga mungkin waktu lulus SMA kayak gitu nggak sih? Iya. Iya, aku juga Kak, karena dulu tuh jauh sebelum aku ada jadi sekarang lah ya, jadi Dila yang sekarang, dulu tuh aku punya banyak banget cita-cita, sebanyak itu banget. Pengen jadi inilah, jadi itulah, aku pengen jadi pramugari, pengen jadi pengusaha, aku pengen jadi pokoknya banyak banget jadi gitu di dokter kepala. Enggak sih, kalau itu aku takut darah Kak. Oke. Gitu, jadi kayak bener-bener sebanyak itu banget sampai pusing gitu, kayak ini tuh harus ngikutin yang mana gitu, karena kalau ngikutin semuanya kayaknya agak mustahil ya gitu. Nah dari situ Dila memutuskan untuk oke deh, kayaknya vakum dulu untuk tidak berkuliah, karena kebetulan sebelum masuk UT tuh Dila gap 2 tahun Kak. Gitu. Oke, sampai aku. Iya kan, gitu. Pokoknya gap dulu tuh karena sebingung itu gitu. Aku harus jadi apa ke depannya dan segala macam. Sedangkan biaya kuliah tuh nggak murah ya. Kalau misalnya memang harus di tengah-tengah salah jurusan, kayaknya nggak worth it gitu kan. Iya. Akhirnya udah kayak kita vakum dulu. Dila ikut Akademi Pramugari dulu tuh di 2021 kalau nggak salah. Pas beres COVID banget ya itu. Iya kan? Gini pas COVID 2020 malah. 2020 itu berarti baru ya lagi. Iya 2020 lagi itu happening banget tuh. banget. Betul. Nah di situ pas banget, mungkin memang udah takdirnya ya nggak masuk gitu, karena dulu tuh zaman COVID tuh banyak banget yang sebenarnya dirumahkan, bukan malah jadi banyak penambahan rekrutmen di mana-mana, tapi banyak pengurangan di mana-mana gitu. Dan pas banget di angkatan Dila Kak, jadi kayak aduh kebatas banget, apalagi kan Dila pakai hijab ya, nggak semua maskapai itu allow untuk hijab gitu. Dan ada satu kesempatan di mana Dila memang bisa interview langsung dengan usernya, tapi memang persyaratannya tuh agak sedikit memberatkan karena harus melepas hijab. Jadi akhirnya Dila harus tutup rapat-rapat untuk mungkin impian Dila pada saat itu. Bukan artinya nggak punya sense untuk memperjuangkan, tapi lebih ke kayaknya emang bukan kesempatannya di sini aja gitu. Nah Dila tiba-tiba singkat cerita gitu ya, tiba-tiba Dila bekerja sebagai sekretaris direksi pada saat itu. Di usia Dila 19 tahun Kak. 19 tahun udah jadi sekretaris direksi. Betul. Dan itu tuh mungkin kalau orang dengar tuh kayak ih keren banget sih gitu kan, kok bisa sih keren gitu. Kedengerannya. Sebenarnya alhamdulillah juga sih, karena enggak itu Dila. Betul, karena nggak semua
orang mungkin punya kesempatan itu gitu ya. Dila bersyukur juga untuk kesempatan itu, cuman memang ada beberapa hal yang kayaknya memang untuk Dila pada saat itu lebih banyak hal yang harus Dila pelajari dulu deh kayaknya untuk bisa sampai di posisi itu. Karena mungkin lebih ke instannya itu sih yang bikin Dila tuh nggak ngerasa posisi ini cocok untuk Dila gitu kan. Karena dengan usia semuda itu banyak beban-beban mental yang belum mumpuni gitu ya Kak. Belum siap. Iya bener, akhirnya oke, Dila skip. Dan pernah juga tuh Dila pengen jadi TNI, mungkin kuat ya. Pengen jadi Polri, cuman memang karena pada saat itu daftarnya udah usia terakhir ya Kak, kayak batasnya tuh kan 21. Nah Dila tuh 20 menuju 21, jadi cuma Baru satu apply. kali. Iya betul, jadi cuma satu kali kesempatan. Akhirnya di kesempatan itu gagal. Itu pernah tuh ada ngerasa buntu-buntunya tuh ada banget. Dan mungkin itu yang semua anak muda rasakan ya, kayak ketika udah mentok nggak tahu nih harus apa gitu ya, kayak apakah nggak jadi orang kah, ataukah emang harus ya udah nyerah, ya udah diem aja gitu kan. Nah cuman alhamdulillahnya karena dari keluarga support, teman-teman support, akhirnya kayak oke deh, Dila memberanikan diri lagi untuk berkuliah gitu. Akhirnya pilih di UT gitu ya, dan alhamdulillahnya dapat kesempatan untuk jadi model gitu. Nah banyak orang yang tanya juga, Dila kok bisa sih tiba-tiba jadi model gitu ya. Ini sih sebenarnya pertanyaan yang Dila selalu sulit untuk jawab, karena mungkin memang sudah takdirnya gitu ya. Ya Allah gantinya kesempatan-kesempatan yang kemarin gagal tuh ada di sini gitu mungkin ya. Dan jodohnya juga gitu ya, Dila berkuliah di universitas terbuka, jadi klop aja gitu. Makanya bisa berkembang sejauh ini. Nah untuk kalian yang mungkin ngerasa kayak kecil banget ya, karena aduh aku baru lulus SMA, aku nggak tahu harus apa. Kalaupun mau kerja, takutnya ya udah cuman kerja doang gitu tanpa ada apa ya, kayak jenjang yang menjanjikan mungkin ya gitu ya. Nah justru itu sih challenge-nya ada di situ, gimana kalian gitu memanage diri kalian untuk bisa balance di dua hal itu tanpa harus takut gitu kalau misalnya nanti aduh kalau kuliah doang tuh kayak gak ada pengalaman gitu. Kayak gitu-gitu sih. Bener banget sih. Jadi buat temen-temen nih calon mahasiswa gitu ya, sekali lagi yang masih bingung banget, atau misalnya teman-teman emang punya keinginan untuk lanjut pendidikan tanpa harus meninggalkan kesempatan untuk meniti karir, untuk mengeksplorasi diri, UT Bandung ini udah jadi pilihan yang paling tepat ya Dila ya. Apalagi sekarang kebetulan lagi ada pembukaan pendaftaran sih, udah dibuka tuh pendaftaran. Iya, kalau misalnya teman-teman mau daftar UT Bandung, teman-teman bisa langsung akses laman admisi di admisi minsia.ut.ac.id, atau nanti kita tulis di bawah ya. Nah, bisa langsung aja ke link di bawah ini, nanti teman-teman tinggal akses. Jangan lupa pendaftarannya itu nanti batas akhirnya sampai dengan Agustus ya. Atau Agustus. Informasi lengkapnya teman-teman juga bisa langsung akses di Instagram UT Bandung. Oke, ini seru banget ternyata ngobrol sama Dila ya, panjang lebar dan banyak banget ilmu ya teman-teman yang bisa teman-teman ambil. Semoga banyak hal-hal yang bisa memotivasi ini insya Allah ya. Karena Kak Dila ini emang benar-benar mahasiswa UT Bandung yang sangat luar biasa. Dia ini banyak mendedikasikan diri untuk UT Bandung ya, berprestasi. Tentu Kak Dila ini kemarin kalau tidak salah juara video TikTok ya di Dispor Seni 2023 ya. Jadi memang Kak Dila ini selain sibuk, dia juga tetap menyempatkan diri Masya gitu Allah ya untuk bisa mencetak prestasi gitu. Jadi nggak cuma berprestasi di bidang akademik, IPK-nya yang tinggi, nggak cuma berprestasi di dalam hal dunia kerja, tapi memang di non akademiknya juga gitu ya. Keren banget. Semoga teman-teman bisa mengambil hal positif dari apa yang udah Kak Dila bagi ya. Oke nih teman-teman, nggak kerasa ternyata kita sudah berapa menit ini Dila kita dari tadi nggak pakai jam ya. Sama lagi ya. Ternyata udah cukup lama, dan ya untuk sesi kali ini mungkin cukup. Ya untuk sesi kali ini cukup. Aduh ini tiba-tiba ngeblank ini harus ngomong apa. Sebagai closing statementnya nih, barangkali ada kesan pesan dari Dila buat mahasiswa atau buat calon mahasiswa UT Bandung, boleh nih. Aduh apa ya, intinya take your time, jangan sia-siain ya. Apalagi pendidikan tuh nggak sebentar juga ya, 4 tahun tuh lama. Jadi take wise, sebijak mungkin untuk bisa mengambil 4 tahun itu dengan sempurna gitu sih.
Mantap, keren. Boleh dikutip buat jadiin caption? Nggak ada, jangan dong, jangan dong. Oke, nih ya, terima kasih banyak ini Kak Dila sudah menyempatkan waktu Sama-sama, Sarina. untuk hadir di podcastnya UT Bandung. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan juga share video podcast UT Bandung agar podcast kita ini bisa terus berkembang. Oke, terima kasih banyak ini buat teman-teman semuanya yang udah stay tune ya, yang udah nonton kita sampai akhir, dan sampai ketemu lagi nanti di sesi ngobras berikutnya. Terima kasih banyak, bye.